tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini adalah termasuk kalimat negatif yang ditanamkan kita kepada anak. Sebagai guru, kita harus bisa membedakan kalimat negatif ini menjadi kalimat yang positif. Seperti apa? Coba mungkin bisa tidak mengganti tidak makan di kelas menjadi kalimat positif. Kalau masuk kelas makan di luar. Betul. Alangkah baiknya jadi di kesepakatan kelas itu ditulis makan sebelum masuk kelas di luar. Nah, jadi tidak ada kata tidak atau jangan. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Siapa yang mau? Ayo. Buang sampah ya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya bisa. Terus menjaga kebersihan di kelas. Nah itu. Oke. Bisa seperti itu, keren, hebat, tepuk tangan. Nah gitu Bu, jadi ulang tidak, jangan masih kenewe di budidayakan kalimat-kalimat itu. Jadi jangan. Lanjut. Nah, kesepakatan kelasnya seperti ini Bu, dibuat harusnya mah. Jadi sebelum dibuat seperti ini disepakatin dulu sama anak-anak kayak maunya seperti apa. Jadi kita buat dari tanpa seperti ini. Kami dan guru murid saling mengerti, kamu murid dan semangat belajar gitu. Nah, bisa juga kalau dulu mah dia dari daya tunas bangsa teh si anaknya kreatif, ngegambar, terus ngegambar nanti tidak boleh berkelahi, terus ditempelkan. Jadi bukan tindakan Pak, jadi hasil anak sendiri. Lanjut A. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar, terlihat, berperilaku. Contohnya misalnya seperti ini. Hormat, berarti hormatnya terdengar teh kumaha. Terdengarnya seperti apa hormat? Ya, misalnya murid bersikap sopan santun terhadap guru. Terlihat murid memberi salam ketika guru sedang di jalan, gitu. Berperilaku murid selalu memberikan salam, sapa, senyum kepada guru-guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran. Terdengar adalah satu yang berbicara. Yuk saya bantu, kita selesaikan ini bersama. Terima. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengar. Namun terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain dengan izinnya, gitu. Jadi ketika kita meminjam buku, terlihat itu orang yang meminjam buku, gitu ya. Berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada. Selamat pagi Bapak, selamat pagi anak-anak. Gitu. Dengan postur tubuh yang tenang. Gitu. Pak Ridwan, tujuh istirahat. Oh mohon mangga ibu, kita salah kebiasaan tubuh. Ulah misalnya teh, misalnya teh Pak Ridwan menuju istirahat, ketinggalan naon atau ibu. Teh ulah gitu. Ya, diri kita sudah merasakan
Ya gitu, jadi gestur tubuh teh sangat penting untuk anak-anak teh gitu, mempengaruhi. Oke lanjut Pak. Lanjut. Nah. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas bukan. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang bukan kalimat positif maksudnya. Dilarang melakukan kekerasan bukan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kalimatnya bukan keyakinan kelas ya. Bergantian menunjukkan giliran yang naskah yang dari hikayat misalnya. Nah, lagu ini adalah sebuah tanggung jawab. Kalau yang memperhatikan lagu menghormati orang lain, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan, dan keselamatan. Oke, lanjut. Materi keempat. 5. Kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi ibunya harus bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh anak. Gitu, ketika anak itu udah butuh nanti kesenangan, yang diterima, yang diakui dari luar misalnya teh. Nah si bapak komen di luar tadi bales gitu kan, hari mulai dibales misalnya model gitu. Itu sebuah keinginan atau pengen diterima oleh guru teh gitu, pengen diterima oleh seseorang teh gitunya, model misalnya. Nah si Bu Erni mah nanaon teh kaliwan deui ari abi teu cek guru lain teh guru lain teh pengakuan gitu. Nah itu jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia. Penguasaan seperti misalnya Bu, ini Bu kerjakan, Bu ini kerjakan. Nah itu sebuah penguasaan. Lanjut A. Kebebasan ketika anak ingin berbebas bermain, belajar sambil bermain itu adalah sebuah kebebasan. Akhirnya materi kelima, sisi kontrol. Lanjut A. Kontrol. Nah ini ada penghukum, ada rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ari penghukuman menghari, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Model misalnya kasihangan ya. Kasihangan baik, udah. Pak Eta anu termasuk penghukum. Nah, menghari, menunjuk. Kamu kenapa kasihangan terus sih? Ibu kan sudah bilang kamu jangan kasihangan terus. Kalau berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, misalnya kasihangan. Pak Yus, kenapa sih kasihangan baik? Ibu teh kurang kumaha, apa Yus teh ngaweaan, ngajak pria, ulah kasihangan, tapi Pak Yus teh kasihangan wae. Nah, eta anu membuat rasa bersalah ke anak. Lamun teman membuatkan alasan untuk muridnya. Hei bro, atuh kan bapak kemarin tuh udah bilang jangan kesiangan. Nah gitu. Oh kenapa? Mengapa? Jangan kayak gitu ya. Sekarang masuk aja. Masuk seperti biasa, tapi besok jangan kesiangan lagi ya. Oke? Kesiangan dengan cara teman. Jadi relax bawaan nanti gitu. Namun pemantau mah menghitung dan mengukur. Sudah 20 menit. Jadi sudah 5 menit nih. Kamu tidak baru datang ke sekolah, dari mana saja? Dari pemantau. Kalau manajer mah mengajukan pertanyaan, kenapa kamu telat? Nah, datang teh, kenapa kamu kesiangan? Tidur malam. Kenapa kamu tidur malam? Habis nggak bisa tidur Pak. Nah, ini lain kali itu manajer. Nah, nanya gitu ke
kenapa sebabnya. Misalnya model kesalahan siga kamari nyoret-nyoret. Kunaon nyoret-nyoret. Bapak sebetulnya sebaiknya kalau menulis itu bagusnya di buku atau di meja. Nah, kalau kamu suka ngegambar, kalau kamu jago gambar, lebih baik di mana? Betul, nanti Bapak sediakan alatnya. Nah, seperti itu, Bu. Ulang. Kamu nulis di meja jabat kayak kata-kata jorok kan gitu ya sama penghukum. Jadi budaknya nggak dengdeng luas dari gitu. Ya begitu ngajak tentunya rata-rata paling kita apal penang budak teh nyoret nanti etak. Lanjut Bu. Nah, pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Menghukum. Ayolah demi ibu, demi bapak, teman. Apakah kamu mendapatkan sertifikat bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer, kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Gitu, lanjut. Jadi ayah Bu, iya nanti peraturan pemantau konsekuensinya hadiah nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Nah, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan ini adalah konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Tapi ketika apa yang kamu yakini? Bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Bagaimana cara kamu untuk bertanggung jawab agar meja ini bersih lagi? Nah, gitunya. Jadi budaknya mikir cara apa? Bisa cara. Jadi memperbaiki. Lanjut A. Nah, yuk, Pade, punten. Soalnya mengenai ageuna. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Akhirnya membuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Jadi gitu. Terlambat Balik lagi. kan. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf
jadi si anaknya merasa bersalah itu tadi. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata akan Menyalahkan dia. menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Betul. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sama nanya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Baik kayaknya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kalau menyalahkan ibu kamu, kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Nah, Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. biar teman. Sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi berarti ya Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor masih hubungan dari murid kepada teman orang oke lain. masih kene belum bisa dinyatakan bagus. Yang posisi paling bagus nanti kita lihat. Namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, sekarang komentar itu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Gitu tuh. Kita harus Ditanya sekolah sama jam 7 Bu. seperti yang Iya, saudara. betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ada beda. Yang mana yang Nah, yang manajer terakhir tinggal terakhir. Ini harus dimiliki oleh setiap guru yang ini. Jam ke-6 selesai, jam ke-7 dimulai. The sixth period is on. The second period starts. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Jadi anak ditanya lagi Iya, jadi pas teh Dan apa? orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, Tanya. saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya? Atau tidak terlambat tahu lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, seperti itu Bu. Jadi, iya, jadi posisi manajer itu sangat penting. Harus dilakukan oleh setiap guru. Jadi menanyakan kesalahan agar apa yang dilakukan itu diperbaiki. Gitu. Jadi ulang langsung ngejudge ke arah gitu. Jadi dengan mencoret-coret bangku ini, menurut kamu sudah baik tidak? Apakah apa yang dilanggar ketika kita membuat kesepakatan kemarin? Tidak boleh itu Bu, itu Pak mencoret di kelas Pak, harus menjaga kebersihan tembok dan meja. Nah, berarti Dinda sudah melanggar kesepakatan kelas yang kita buat ya. Nah, jadi sikap kita sebaiknya sebagai guru adalah manajer, tapi hal itu diawali dengan sebetulnya susah, sulit, dan mau setiap hari berarti berlaku seperti video gitunya. Pasti tapi kita berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik dan bisa melakukan hal kecil sebaik mungkin. Sok emosi dah. Kamu lalu misalkan istirahat, termakan. Bapak ya. Ya sabar ya sayang, tunggu di kelas ya. Ibu kemana? Berkir. Bapak iya sih. Cek pokoknya tinggal di kelas. Bapak yang balik ke kelas jadi kesal lagi gitu. Tak sabar. Ya lanjut. Oke, segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ada 3 poin. Kemudian ketika kita menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga salah, misalnya lagi. Bapak si anu ngerusak papan absen kelas. Bawa canak muridna cina cari dia. Sini Rudi silakan duduk dekat Bapak. Iya Pak, ada apa? Rudi tahu tidak dipanggil Bapak kenapa? Ditanya dulu. Misalnya, betul Rudi. Tadi katanya Rudi sudah merusak papan absen di kelas. Bapak tahu Rudi itu adalah manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, Bapak juga punya kok kesalahan seperti itu, gitunya. Nah, jadi ditarik lah, basa-basi lah, ulah langsung tokmol gitu, dirangkul lah, palpah gedang, cek gue. Diinterogasi, kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya. Rudi pasti punya alasannya tadi merusak papan. Nah, kenapa kok kamu merusak papan absen kelas 3C? Untuk Bapak iseng. Nah, jadi kan gitu orang teh langsung
agar kamu bisa lebih menggunakan lebih positif misalnya gitu ya. Terus menanyakan keyakinan. Nah tadi merusak papan absen di kelas itu merupakan melanggar dari kesepakatan kita di dalam kelas kan? Iya Pak, apa itu coba? Oh tidak boleh merusak, lebih menghargai karya orang lain. Nah betul. Jadi tindakan kamu itu melanggar dari keyakinan kelas tadi. Poin itu gitu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, janji sama Bapak tidak akan melakukan lagi. Nah, kamu merasa senang atau bagaimana? Ya Pak, saya merasa bersalahnya. Nah, itu bisa terakhir. Nah, ini contoh video terakhir ya. Habis ini selesai. Ini ada intervensi selama 30 detik. Terus tanyakan lagi, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa kamu bisa mengubah kegiatan berlalu kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik membantu? Itu merupakan intervensi dari 30 detik. Jadi yang wajib yang ditanyakan ketika melakukan kegiatan seperti garis. Nah, sekarang refleksi dari satu orang ya. Oke, hal baru apa yang bisa merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Dimulai dari A. Refleksi. Jadi AA teh selama tadi menerangkan di dalam tentang paradigma teh, AA teh kumaha? Tapi mau keharap Terima kasih Pak Ridwan. Setelah kami pribadi mendengarkan sebuah pengalaman, untuknya diri kami pribadi sebagai tenaga pendidik, mudah-mudahan dalam refleksi pada kesempatan hari ini, khususnya saya pribadi, bisa diterapkan, dikembangkan di kelas kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahasa hari ini menjadi ilmu khususnya pribadi kami sendiri. Terima kasih. Terima kasih A. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Will. Ya, senang. senang, Win. Ya, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan mengikuti pembelajaran ini ya dari Pak Ridwan tentang mengenai khususnya tentang disiplin dan motivasi intrinsik, kita bisa menerapkan insya Allah pada proses pembelajaran sehari-hari kepada anak didik kita atau peserta kita dengan penuh motivasi supaya peserta didik kita akan lebih disiplin dan lebih semangat dalam belajar. Terima kasih. Lanjut, peran Among seperti apakah yang telah dilakukan selama mengikuti modul ini? Among teh jadi pengayom orang teh selama mengikuti apakah sudah melakukan tindakan restriksi belum? Gitu. Sudah, tapi ditanya marana gitu mana. Udah kita ge ngata apa narana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang sudah memberikan paparannya untuk lebih menambah ilmu sebagai kita tenaga pendidik. Sebetulnya hal ini bagi kita sebagai tenaga pendidik sudah tidak asing ya Bu. Udah mulai Sudah sana. pekerjaan Ngata apa narana. ya. Hanya mungkin apa yang Kerjakan. dipaparkan atau diterangkan oleh Pak Ridwan itu kita kadang susah mengaplikasikannya gitu. Ya, menerapkannya sebetulnya tanpa teori pun kita dari lisan pun sudah terdapat pada ya, sudah terdapat pada apa yang Pak Ridwan terangkan gitu.
sangat berarti bagi kami. Sedikit-sedikit kami bisa tahu, bisa melihat, oh berarti kita sebagai guru bisa mengambil kata-kata bijak untuk anak-anak, ya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya khususnya, umumnya bagi kita semua yang telah mendengarkan, menyaksikan dan menyimak acara ini. Untuk itu kami prinsipnya akan menjadi apa? Jadilah diri saya sendiri yang bisa diterima dan bisa mendapatkan nilai yang baik ya sebagai nilai ibadah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu An, terima kasih tepuk tangan semuanya. Kelas 3, kelas 5 2, kelas 4 tuh kumplit. Terima kasih. Alhamdulillah ini acara sudah beres ya Ibu. Ridwan minta maaf kepada ibu-ibu, bukan Ridwan bermaksud untuk menggurui, ibu lebih paham, lebih senior, lebih mengerti apa yang tadi Ridwan berikan. Cuman Ridwan di sini hanya mengimplementasikan ilmu yang Ridwan dapat di pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan maaf telah mengganggu waktunya ibu-ibu, dan Ridwan juga hanya memberikan makan ala kadarnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk 1, cek dor. Tepuk 2, Dor dor. tepuk 3. Dor dor dor. Oke, sekarang kita tes making yang tadi awal ya. Ya, joget Pak. Yang ini Kita tutup non. ya buka tutup. Ya. Buka tutup. Buka tutup. Minggu digoyang lagi tuh. Buka tutup, buka tutup. Menggunakan badan. Itu yang punya itu bisa di-share di grup. Buka tutup, buka tutup. Bukanya gini. Tangan minggu digoyang. Buka tutup, buka tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menerima materi dari Pak Ridwan, banyak manfaatnya untuk kita semua dan kita bisa mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Dengan terima kasih kepada guru-guru hebat SDN Cipetir 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah selesai Pak Ridwan menyampaikan materi tentang budaya positif, dan insya Allah saya akan menerapkannya di sekolah di SDN Cipetir 1 yang akan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang luar biasa karena sudah mengimplementasikan budaya positif yang sudah diterapkan oleh Bapak Ridwan Sholihin. Hidup guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah, saya lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya senang melakukannya. SDN Cipetir 1 juara, jujur, unggul, agamis, responsif, amanah.